Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين رحمكم الله، وبالخصوص sama-sama kita hormati Ketua MPM Masjid Jami'at Al-Aulia Bapak Haji Harman Prayoga beserta seluruh pengurus, antaranya Ustaz Haji Agus, Pak Haji Khairuddin, dan seluruh pengurus seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari yang cerah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di salah satu rumahnya, di salah satu masjid yang insya Allah ini menjadi tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam rangka beribadah, kita berkumpul dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi pemberat timbangan hasanat di yaumil qiyamah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumul qiyamah. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita sudah sampai pada bab tibun nafsi, yaitu bab tentang jiwa yang lapang, jiwa yang baik, jiwa yang gembira dan ceria. Bahwa seorang muslim diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memiliki jiwa yang lapang, jiwa yang baik, bukan jiwa yang sempit. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan firman-Nya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan untukmu dadamu? Artinya kelapangan dada, kelapangan jiwa ini adalah satu nikmat yang diberikan
hamba-hambanya, orang yang diberikan sikap lapang dada, orang yang diberikan oleh Allah kelapangan jiwa, berarti diberikan kebaikan yang sangat besar. Disebutkan di dalam hadis yang pertama oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Sulaiman bin Abi Salamah Al-Aslami annahu sami'a Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb Al-Juhani yuhaddits an abihi an ammih inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim wa alaihi atharu muslim. Disebutkan bahwa satu waktu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka. Rasulullah keluar menemui mereka wa alaihi atharu muslim. Pada saat Nabi keluar, tampak terlihat ada bekas bahwa Nabi baru saja mandi. Atharu ghuslin. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat oleh sahabat Nabi sepertinya baru habis mandi. Kemudian wa huwa thayyibun nafsi. Dalam kondisi Nabi kelihatan riang, kelihatan lapang, kelihatan gembira. Itu terlihat. Biasanya orang kalau lapang hatinya terlihat dari wajahnya. Wajahnya gembira, wajahnya ceria. Sebaliknya orang yang dalam kondisi hatinya sedih, hatinya sedang risau, sedang gelisah, juga terlihat dari raut mukanya, akan kelihatan. Wajah manusia ini menjadi indikasi apa yang ada di dalam hatinya. Orang yang hatinya lapang kelihatan wajahnya ceria. Karena itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasa dan mengajarkan kepada para sahabat agar biasa tersenyum di hadapan saudaranya, agar biasa menampakkan wajah ceria di hadapan saudaranya. Itu menunjukkan isi hati. Kalau isi hatinya itu baik, insya Allah wajahnya akan kelihatan nyaman dilihatnya. Tapi kalau hatinya sedang ada masalah, itu juga akan terlihat. Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah, kata Nabi. Sehingga Nabi itu kalau ketemu sama orang biasa berwajah ceria, berwajah gembira, lapang, menunjukkan sikap yang simpati kepada orang. Orang senang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita saja kalau ketemu sama teman kita atau sahabat kita, ketika bertemu dia lagi murung, jadi kita tanda tanya, ini ada apa? Kalau dia menampakkan wajah cemberut, misalnya, ada sesuatu yang kemudian mengganjal di hati kita. Ada apa? Perasaan macam-macam. Tapi kalau dia menampakkan wajah ceria, wajah gembira, kita juga senang melihatnya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi, dilihat oleh sahabat, wa huwa thayyibun nafsi. Nabi sepertinya sedang lapang, sedang gembira, sedang ceria. Fadhananna annahu alamma bi ahli. Kata sahabat, kami mengira bahwa Nabi baru saja mendekati istrinya karena baru habis mandi. Kayaknya Nabi baru habis
mendekati istrinya atau keluarganya. Jamaah sekalian, kita lihat bagaimana para sahabat menggunakan bahasa. Bahasanya halus, tidak vulgar. Sahabat ketika menggambarkan bagaimana seorang suami mendekati istrinya itu dengan bahasa alamma bi ahli. Beliau kayaknya baru saja mendekati istrinya. Bukan dengan bahasa-bahasa yang vulgar, bahasa yang porno dan seterusnya, dihindari oleh sahabat. Begitu cara kita berbahasa, begitu cara kita bertutur kata. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak nyaman terdengar, menggambarkan sesuatu secara vulgar. Itu tidak diajarkan oleh Allah. Allah Ta'ala mengajarkan di dalam Al-Quran, aula maslumun nisa, kalau kalian sudah menyentuh istrinya, itu bahasa Al-Quran atau bahasa Nabi sering. Nabi juga menyebutkan hal yang semacam itu, mendekati keluarganya. Jadi sekarang ini banyak kita sering mendengar ada orang-orang yang begitu vulgar mengucapkan kata-kata yang menjurus kepada porno. Ini bukan ajaran Islam. Hati-hati kita dalam bicara harus halus. Cukup dengan bahasa isyarat, orang sudah paham. Saya kira jamaah sudah paham semuanya apa yang dimaksud dengan sahabat. Alamma bi ahli, Nabi baru saja mendekati istrinya. Karena itu ada bekas mandi pada beliau. Ini yang disebutkan oleh sahabat, penggunaan bahasa sangat penting. Lalu disebutkan faqulna, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, naraka thayyiban nafsi. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya melihat engkau kelihatannya lagi gembira, lagi senang, lagi ceria, lagi lapang hatinya. Qala, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajal, walhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Jadi Nabi menunjukkan syukurnya kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung spontan mengatakan alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah. Jadi kalau kita dikasih perasaan gembira, dikasih perasaan senang, dikasih perasaan yang lapang, ceria, syukuri, itu mahal. Banyak orang dikasih harta, hartanya berlimpah, tapi untuk tersenyum aja susahnya bukan main. Banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jabatan, diberikan oleh Allah kedudukan. Tapi hatinya terus dalam kondisi yang tidak nyaman, resah, gelisah, sedih. Sehingga wajahnya susah untuk menampakkan wajah yang ceria. Yang ada yang kelihatan itu wajah cemberut saja. Karena itu tersenyum itu mahalnya Mas sekalian. Pahala. Orang yang suka tersenyum kepada saudaranya itu adalah dia mendapatkan pahala. Kan yang penting jangan senyum sendirian aja. Kalau kita ketemu sama saudara kita, tampakkan wajah yang enak dilihat. Begitu yang dikatakan oleh Nabi, ajal alhamdulillah, betul alhamdulillah. Nabi merasakan itu nikmat. Dan biasakan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, ucapkan alhamdulillah. Biasakan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Itu menunjukkan syukur kita kepada Allah. Apa saja, kalau dikasih nikmat dari Allah, ucapkan alhamdulillah. Kalau ada orang yang bertanya, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu mengucapkan alhamdulillah. Sebab berarti kita bersyukur. Dan Allah Ta'ala menegaskan, la in syakartum
La azidannakum. Orang yang pandai bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah. Jadi kita terus senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Ya, senantiasa kita mengucapkan hamdalah. Ini kalimat yang sangat disenangi oleh Allah. Jadi kalau kita membiasakan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, itu senang Allah Ta'ala. Berarti hambanya pandai bersyukur kepada Allah. Kalimat yang mudah, tidak berat diucapkan oleh lisan kita, tapi pahalanya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Satu kata hamdalah itu sudah mengisi timbangan mizan di yaumil qiyamah. Bayangkan, habis makan kita ucapkan alhamdulillah, udah kenyang dapat pahala lagi. Begitu seorang muslim habis minum kita ucapkan alhamdulillah, ya, segar kita, dalam kondisi nyaman, dapat nikmat, dapat pahala pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi mengatakan ajal walhamdulillah. Betul. Saya lagi lapang, alhamdulillah. Saya lagi gembira, alhamdulillah. Jadi gembira itu mahal, ya. Banyak orang yang pengen gembira, suka, ya, kondisi nyaman, kondisi lapang, mencari sesuatu untuk menghibur dirinya. Artinya apa? Gembira itu mahal. Itu pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Kadang orang yang hidupnya sederhana di rumah yang kecil, barangkali rumahnya bilik, tapi dia senang, dia bahagia, dia lapang, dia ceria. Itu mahal jemaah sekalian. Itu adalah kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang punya rumah seperti istana, mobilnya banyak, fasilitasnya lengkap, tapi orangnya tidak bahagia. Selalu saja dalam kondisi yang cemberut, ya, selalu ada yang membuatnya berada dalam kondisi yang gelisah. Orang yang semacam ini hidupnya terus dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang lapang hati, diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar nggak punya duit juga gembira aja, lapang aja. Sebab ini tidak banyak yang semacam ini. Dulu sahabat itu hidupnya banyak yang di sufa, di teras masjid, tinggalnya di teras masjid. Abu Hurairah tinggalnya di teras masjid. Tapi diberikan kebahagiaan oleh Allah. Anas bin Malik tadinya melayani Nabi, 10 tahun melayani Nabi, biasa orang sederhana. Terus karena suka bersyukur kepada Allah, menjalani kehidupan taat kepada Allah, dekat kepada Allah, takarrub kepada Allah, Allah Ta'ala berikan kelapangan. Lama-kelamaan dia menjadi orang yang kaya raya, luar biasa. Itu orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan tsumma dzukiral ghina. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi, bagaimana tentang orang yang diberikan kekayaan? Bagaimana orang yang diberikan kekayaan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Kata Nabi, enggak apa-apa, orang kaya bagus. Kata Nabi. Jadi kaya itu dalam Islam tidak jelek. Menjadi orang kaya bagus. Ya, la ba'sa, enggak ada masalah. Sebab dalam Islam harta itu tidak buruk. Harta itu baik. Kekayaan itu baik. Ya, dalam Islam bahkan disebut harta itu dengan istilah al-khair. Innahu lihubbil khairi lasyadid, kata Allah. Manusia itu cintanya kepada al-khair. Al-khair kan baik.
Maksudnya harta di situ. Allah sebut dengan al-khair untuk menunjukkan harta itu pada dasarnya baik. Yang enggak baik siapa? Manusianya yang mengelola harta. Dikasih harta lupa sama Allah. Itu enggak baik. Tapi hartanya sendiri baik sebetulnya. Karena itu disebutkan oleh Nabi, innahu la ba'sa bil ghina. Enggak apa-apa, kaya itu bagus. Menjadi kaya itu baik. Syaratnya satu, limanil taqa, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, kaya itu bagus. Kekayaan itu jelek kalau dia tidak bertakwa kepada Allah. Kalau dia tidak soleh. Ya, ada banyak orang dikasih kekayaan bukan membuat pemiliknya dekat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tapi membuat pemiliknya sombong, takabur dengan hartanya. Ini tidak baik. Membuat dia berpaling dari Allah, lupa dengan Allah yang memberikan harta. Ini tidak baik. Tapi kalau orang dikasih harta, semakin dia bersyukur kepada Allah, dipakai hartanya untuk ibadah, dipakai hartanya untuk di jalan Allah, maka ini orang yang mendapatkan karunia berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengatakan, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa, orang dikasih kekayaan bagus asal dia bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita bertakwa semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita jadi manfaat. Kalau kita bertakwa kepada Allah, ni'mal mal as-salih lirrajuli salih. Sebaik-baik harta yang ada di tangan orang saleh, kata Nabi. Jadi kalau harta itu ada di tangan orang saleh, manfaat. Tapi kalau ada di tangan orang yang saleh, jadi mudarat. Ya, dipakai buat maksiat, dipakai buat dosa dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Wasihha liman ittaqa khairun minal ghina. Tapi jangan lupa kata Nabi. Nabi mengingatkan kita wasihha, tapi sehat itu bagi orang bertakwa lebih baik daripada kaya. Ya, sehat itu lebih baik daripada kaya. Apa maknanya? Kadang-kadang kita lupa ya sekalian bahwa sehat itu mahal. Sehat itu sangat berharga, sangat bernilai. Modal kita sehat itu. Kadang-kadang ada orang yang dikasih kekayaan. Ada satu kisah, ada satu cerita. Orangnya luar biasa kaya raya. Satu waktu dia kumpulkan anak-anak yatim di rumahnya. Anak-anak du'afa, keluarga du'afa dia kumpulkan, dia berikan santunan, disediakan makanan macam-macam. Dia sediakan untuk anak-anak yatim, untuk para du'afa. Lalu dia undang karib kerabatnya. Pada saat makan, semuanya disuruh makan. Silakan makan. Maka para undangan, para tamu makan. Tapi dia sendiri nggak makan. Ya, dia sendiri nggak makan. Sehingga ada yang mengatakan, loh, Anda tidak makan? Ayo makan sama kita. Saya nggak makan, saya nggak boleh makan ini, saya nggak boleh makan ini, saya nggak boleh makan ini. Apa maknanya? Dia sakit. Banyak penyakitnya. Jadi kadang-kadang ada orang kaya, tapi kalau dia sakit, dia tidak bisa memanfaatkan kekayaannya. Dia tidak bisa menikmati kekayaannya kalau dia. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, as-sihha liman ittaqa khairun minal ghina. Tapi sehat itu lebih baik daripada ya. Kita ini hadir ke sini karena sehat ya. Alhamdulillah. Karena sehat kita bisa beraktivitas, karena sehat kita bisa menikmati dunia ini. Coba kalau ada orang diberikan harta tapi dia sakit, nggak bisa dia beraktivitas. Dia cuma hanya bisa melihat kekayaannya saja. Ya. Cuma bisa dilihat itu kekayaannya, tapi tidak bisa dinikmati. Adapun orang yang sehat, alhamdulillah. Makanya mahal ini sehat. Ya, sehat ini adalah anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah. Walaupun kalau kita disuruh milih, milihnya sehat dan
kaya, itu manusia. Ya, kalau disuruh pilih pasti pilihnya sehat, tapi kaya juga. Nah karena itu nggak apa-apa, bagus. Dua-duanya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Minta sama Allah kekayaan boleh, tapi jangan lupa minta sehat juga. Jangan cuma minta kaya, sebab kita butuh sehat di samping kaya. Nah ini yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, "Wasihha liman ittaqa khairun minal ghina." Tapi Nabi mengakhiri ucapannya dengan mengatakan, "Wa thayyibun nafsi minan ni'am." Tapi jangan lupa hati yang lapang itu nikmat, kata Nabi. Hati yang lapang, hati yang gembira, hati yang ceria itu nikmat. Sebab kadang-kadang ada orang yang dikasih sehat, dikasih kaya, tapi tidak lapang, tidak ceria, tidak gembira. Makanya nikmat yang sangat besar itu adalah diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ini yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ini hadis yang pertama yang disebutkan. Kemudian hadis yang kedua, akhbarani Ibrahim ibn al-Mundhir qala haddatsana ma'an an Muawiyah an Abdurrahman bin Jubair bin Nafir an Abi an An-Nawas bin Sam'an al-Ansari annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi. Satu waktu Nabi ditanya tentang albir dan al-itsm, tentang kebaikan. Albir itu adalah kebaikan yang sangat luas, kebaikan yang sangat banyak. Albir, laisal birra an tuwallu wujuhakum. Ini dalam Al-Quran. Albir maknanya adalah kebaikan yang sangat luas. Dalam bahasa Arab ada juga albar. Apa albar itu maknanya? Al-bar maknanya daratan. Fil barri wal bahri. Di daratan dan di lautan. Al-bar daratan. Karena daratan luas, nah ini albir kebaikan yang luas. Kebaikan yang banyak, kebaikan yang berlimpah. Nabi ditanya, apa itu albir ya Rasulullah? Dan apa itu al-itsm? Dosa itu apa? Baik itu apa? Dosa itu apa ya Rasulullah? Tanya tentang kebaikan dan tentang dosa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, Nabi memberikan penjelasan singkat, sederhana penjelasannya. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, al-birru husnul khuluq. Kalau bertanya tentang kebaikan yang sangat banyak, yang sangat berlimpah, satu kata Nabi, husnul khuluq, berakhlak baik. Jadi punya akhlak yang bagus itu adalah kebaikan yang sangat besar. Akhlak itu bukan sampingan, bukan pelengkap. Dalam Islam akhlak itu inti. Orang yang baik agamanya, orang yang bagus agamanya itu kelihatan dari akhlaknya. Ya, bukan cuma kelihatan dari sholatnya rajin, puasanya rajin, ya, taklimnya rajin, zikirnya rajin, tilawahnya rajin, tapi akhlaknya rusak, ini tidak baik. Bagaimana kita menakar kebaikan seseorang? Lihat akhlaknya. Jangan cuma sholatnya, sholat iya, tapi sholat itu kan punya buah. Buahnya apa? Akhlak. Tanda bahwa sholatnya benar, akhlaknya benar. Tanda bahwa puasanya diterima oleh Allah, akhlaknya semakin baik. Makanya jangan sampai kita salah. Banyak orang yang cuma ibadah Allah saja, tapi akhlaknya sama orang, muamalahnya kepada orang, interaksinya dengan orang, sikapnya, tutur katanya, ucapannya, perbuatannya, perilakunya itu
jadi tanda tanya. Jadi kalau kita ditanya tentang kebaikan, kalau ingin mendapatkan kebaikan yang sangat besar adalah punya akhlak yang bagus. Karena itu Nabi dipuji oleh Allah karena apanya? Karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau betul-betul berada di atas budi pekerti yang luhur. Ya Rasulullah, dipuji sama Allah Ta'ala karena akhlaknya. Nah, kita ini sebagai umatnya harus meniru Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi simpel ngajarin sahabat itu. Kata Nabi, tanya tentang kebaikan, satu kata Nabi, husnul khuluq, akhlaknya harus bagus. Ya. Nah, mudah-mudahan kita punya akhlak yang bagus. Kita ngaji di mana-mana, ya ta'lim, kita ibadah, kita taqarrub, kita belajar terus. Kenapa? Agar kita punya akhlak yang bagus. Agar kita punya akhlak yang bagus. Kemudian disebutkan oleh Nabi. Nah, ini akhlak yang bagus diantaranya apa? Akhlak yang bagus itu terlihat dari sikapnya yang lapang, sikapnya yang ceria, sikapnya yang murah senyum, sikapnya yang baik sama orang. Ini thayyibun nafs. Jadi Imam Bukhari menegaskan ini, menghadirkan riwayat ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa orang yang baik itu yang punya hati lapang. Hatinya lapang. Enggak cepat marah, enggak mudah emosi. Kan gitu ya. Orang kalau hatinya lapang ini enggak cepat marah, enggak cepat emosi. Ada orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, itu enggak lapang. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita al-birru husnul khuluq. Orang tuh enak kalau akhlaknya baik tuh enak. Kita juga senang kalau berkumpul dengan orang yang akhlaknya bagus, baik. Wal ithmu ma hakka fi nafsik wa karihta an yadhali alaihi nas. Adapun dosa, kata Nabi, dosa sesuatu yang tidak baik itu gampang, mengukurnya itu gampang. Apa itu? Kata Nabi, ma hakka fi nafsik, atau dalam hadis yang lain, ma hakka fi sadrik. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hati. Mengganjal di dalam hati, dalam jiwa. Apa maknanya? Yaitu orang yang melakukan dosa biasanya dia gelisah, nggak enak, ya. Itu ukurannya. Salah satu ukurannya kalau dia masih punya fitrah yang bagus. Kalau seseorang melakukan dosa biasanya ada perasaan gelisah. Nggak usah manusia, binatang saja itu punya perasaan semacam itu. Jamaah sering melihat kucing. Kucing itu kalau nyuri makanan di rumah orang, gelisah nggak dia? Kalau ketahuan langsung dia lari. Kenapa? Dia tahu dia itu nyuri. Ya. Tapi coba kalau dikasih, tenang nggak dia makannya? Kucing aja ngerti. Apa maknanya? Maknanya bahwa sesuatu yang dosa itu kalau dikerjakan membuat pelakunya gelisah, nggak enak. Wa karihta an yadhali alaihi nas, dan engkau tidak mau perbuatan itu dilihat oleh orang. Karena dosa. Ya, kita malu kalau dilihat sama orang, nah itu maknanya dosa. Kalau perbuatan baik, nggak bakal malu dia. Dilihat orang nggak malu. Kenapa? Karena baik. Tapi karena dosa, kalau yang dilakukan sesuatu yang tidak baik, maka dia malu kalau perbuatan itu dilihat oleh orang lain. Luar biasa Nabi menjelaskan kepada kita. Jadi kalau bicara tentang dosa, kata Nabi, dosa itu gampang. Coba kalau engkau melakukan sesuatu terus mengganjal di dalam hati, gelisah, dan engkau tidak ingin dilihat oleh orang, nah itu berarti nggak bagus perbuatan. Tapi kalau perbuatan itu baik, kita nggak mau dan kita nyaman, malah lapang. Coba habis sholat apa yang terasa? Lapang ya. Kita merasakan kelapangan. Habis zikir kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar.
Apa yang terasa dalam hati? Lapang, nyaman hati kita. Itu yang dimaksud oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma hakka fi nafsik wa karihta an yattali' alaihi nas. Satu hadis sebagai penutup, an Anas qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Kata Anas bin Malik, ini Anas bin Malik 10 tahun melayani Nabi, jadi tahu betul tentang kehidupan Nabi. Kata beliau, Nabi itu orang yang paling baik. Ahsanan nas wa ajwadan nas, orang yang paling dermawan itu Nabi. Wa asja'an nas, dan orang yang paling pemberani Nabi. Jadi lengkap, paling baik, paling dermawan, paling pemberani, berani Nabi. Disebutkan sebagai contohnya, walaqad fazi'a ahlul Madinah dzata lailah. Satu waktu penduduk Madinah pada satu malam ketakutan. Penduduk Madinah ketakutan. Fazi', dikejutkan oleh sesuatu yang menakutkan. Ada suara. Famtalaqan nas qabla qibala as-saut. Maka orang-orang lari menuju suara tersebut. Ini suara apa nih? Mereka menuju kepada suara tersebut. Fastaqbalahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sampai pada suara yang dimaksud, tempat munculnya suara, ternyata Nabi udah ada di situ. Fastaqbalahum an-nabi, mereka disambut oleh Nabi. Ternyata qad sabaqan nas ila saut, Nabi mendahului yang lain kepada suara itu. Jadi Nabi berani kalau ada sesuatu ya yang menghebohkan, yang menakutkan, Nabi yang lebih dulu berada di garis terdepan. Nah, itu pemimpin itu. Ya, pemimpin itu modelnya semacam itu. Di depan dia. Kalau ada sesuatu yang membuat masyarakat resah, membuat masyarakat tidak nyaman, dia tampil yang paling depan. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi sudah ada di depan, sudah mendahului mereka menuju kepada suara tersebut. Lalu apa kata Nabi? Wa huwa yaqul lan tura'u lan tura'u. Udah enggak usah takut kata Nabi. Nabi membuat mereka merasa tenang. Lan tura'u wa huwa ala farasin li Abi Talhah. Ketika itu Nabi sedang menaiki kuda miliknya Abu Talhah. Jadi beliau nunggang kuda miliknya Abu Talhah. Uryin ma'alaihi sarij, tanpa pelana pula. Jadi Nabi memang mendadak gitu kan naik kudanya, jadi nggak pakai pelana, langsung dipakai menuju kepada suara tersebut. Itu hebatnya Nabi. Lalu disebutkan ya, wa fi unuqihi sayf, Nabi ketika itu di lehernya ada pedang. Artinya Nabi juga siap. Ya. Kita kan disuruh tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Tapi jangan sampai tawakal kita meninggalkan ikhtiar. Nabi yakin Allah akan menolong. Tapi Nabi ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Nabi bawa pedang. Nah begitu. Kalau kita mau bertawakal, jangan tawakal dengan tangan kosong. Ya. Jadi harus ada ikhtiar. Nabi pakai pedang, ya bawa ke sana sebab takut ada sesuatu sehingga siap Nabi. Nabi disebutkan di lehernya ada pedang. Faqal laqad wajadtuhu bahran. Lalu Nabi mengatakan, ini kaitan dengan kuda yang dinaiki oleh Nabi. Kata Nabi, ini kuda ini hebat, luar biasa ini kuda. Kata Nabi, laqad wajadtuhu bahran. Au innahu labahr. Ini betul-betul laut ini. Maksudnya orang Arab itu kalau memuji sesuatu dengan bahr. Ini laut. Luar biasa, hebat ini kuda. Padahal kuda itu tadinya jemaah sekalian jalannya itu lambat. Sebelum dinaiki oleh Nabi, ini kudanya milik Abu Talha, ini lambat. Orang-orang enggak mau pakai.
Tapi pas dinaiki oleh Nabi, dia jadi cekatan, larinya cepat. Ini karena yang naik Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang beda. Kenapa? Karena Nabi juga bagus. Nabi punya hati yang lapang. Di antara bentuk hati yang lapang, Nabi tidak pernah mencaci binatang. Hebatnya Nabi. Jangankan manusia, binatang saja tidak dicaci, bahkan dipuji sama Nabi. Ini hebat ini binatang. Kuda ini hebat. Itu namanya orang yang punya hati lapang. Sampai kepada binatang pun Nabi itu bersikap baik. Ini contoh buat kita semuanya bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita agar kita bersikap baik, jangankan kepada manusia, bahkan kepada binatang saja Nabi bersikap baik. Mudah-mudahan kita begitu. Ya, kita lapang sama orang, bersikap ramah kepada orang, bersikap baik kepada orang, insya Allah itu akan menjadi tabungan pahala di hari akhir dan itu akan membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup ta'alum kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la